Selamat sore, jemaat Tuhan, Shalom. Saya bersyukur untuk momen liburan ya, kita lebih banyak berdoa dan bersekutu di tempat ini. Tadi sore komisi wanita ramai sekali ya. Bersyukur sekali untuk jemaat antusias di dalam mengikuti setiap kebaktian atau persekutuan yang diadakan oleh gereja ini. Baik, mari bersama-sama kita membuka dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Boleh dibuka PPT saya? Jemaat sudah menemukannya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8 ya. Kita baca bersama-sama karena ayatnya pendek. Sudah menemukan semuanya? Saya tunggu beberapa saat. Oke. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 2 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami semua memuji, kami semua bersyukur atas kehadiran-Mu. Dan kami rindu kehadiran-Mu mengubah setiap kami. Dan kami bukan menjadi pribadi yang ketika kami datang dan ketika kami pulang, jadikanlah kami orang-orang yang ditransformasi, diubahkan hidupnya. Dan terlebih kami semakin mengenal Allah yang memperbaharui kami. Tolong kami semua untuk mempelajari pada bagian perikop kecil tentang Timotius yang sudah diberikan nasihat oleh Bapak rohaninya yaitu Rasul Paulus. Dan biarlah kami merasakan kasih yang sama. Kami merasakan penyerahan dan ketulusan hidup Timotius yang juga melayani pekerjaan Tuhan dengan aneka macam tantangan yang dihadapi. Dan kami boleh belajar dari Bapak rohani kami, Rasul Paulus, untuk kami bersama-sama mengerti tentang hidup yang berimbang di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, saya mau beritahukan sedikit tentang terjemahan dari ayat tadi yang kita baca. Sebetulnya kata ibadah di situ itu menggunakan kata godliness, ya. Jadi godly itu artinya kesalehan. Jadi jauh beda ya dengan terjemahan Indonesia yang menggunakan istilah ibadah. Jadi kalau kita baca ulang ayat ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu hidup dalam kesalehan, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di situ ada kata aware tentang tahayul dan dongeng dari nenek-nenek tua. Ya, saya yakin dan percaya kita semua hidup di zaman yang modern. Mungkin awareness tentang tahayul sudah lama tidak kita dengar gitu ya. Misalnya kalau anak gadis dilarang duduk di depan pintu, itu katanya berat jodoh gitu. Tapi ternyata ada latar belakang di balik itu semua. Kenapa? Karena anak gadis itu ternyata badannya cukup besar dan ngalangin orang untuk lalu lalang di depan pintu. Makanya ditakut-takutin, jangan sampai kamu ngalangin pintu, nyusahin orang. Makanya dibilang ada tahayul, kalau anak gadis sering duduk-duduk di depan pintu katanya berat jodoh. Nah, itu adalah tahayul. Nah, satu lagi mungkin tahayul kita adalah sebagai orang Tionghoa pantang misalnya untuk tidak menghormati orang tua bahkan di saat orang tua itu sudah meninggal, ya. Jadi bagi kita menjaga nama baik orang tua setelah meninggal itu penting, ya. Kita mengenang orang tua yang sudah meninggal itu penting, menjaga nama baiknya juga penting. Tetapi untuk menyembah tidak. Ya, saya katakan tadi di komisi wanita kita tidak lagi bertubrukan atau bertabrakan dengan kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tahayul. Jadi nggak boleh nanti orang Kristen, mohon maaf saya tegaskan di tempat ini secara langsung, tidak boleh orang Kristen melibatkan diri dalam pai-pai atau sembahyang di meja altar atau meja abu, atau pada saat ada kematian orang yang lebih tua dari kita ikut-ikutan orang sebagai orang Chinese memegang sembahyang dengan memegang hio dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, kalau dalam saksinya Tuhan,
Berarti segala hidup kita diperhadapkan dengan pandangan orang terhadap kita, ya. Jadi orang memandang kita sebagai orang Kristen yang seharusnya membawa perubahan dan menyajikan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, berhubung nenek-nenek tua sekarang sudah nggak punya cerita tahayul, mereka sekarang latihan tai chi, ya. Jadi nggak ada yang ngomongin tahayul lagi. Nah, saya bersyukur di gereja tempat ini nggak terlalu kental dengan tahayul. Nah, jadi kita punya tugas yaitu melatih diri dalam kesalehan. Kesalehan seperti apa yang dimaksud? Nah, jemaat Tuhan, kalau kita melihat latar belakang mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, di sini banyak sekali petunjuk-petunjuk sebagai seorang pemimpin gereja yang diberikan oleh Bapak Rohani kepada muridnya, yaitu Timotius, terutama tentang tugas-tugas penggembalaan yang dia lakukan. Jadi jemaat Tuhan begini, Timotius ini adalah seorang pemimpin gereja di Efesus. Di Efesus ini kental sekali dengan berbenturnya kekristenan dengan kebiasaan adat di sekitar atau budaya lokal. Sebagai contoh, saya orang Jawa. Suatu kali saya menemukan daerah saya sendiri itu banyak Kristen Kejawen, ya. Termasuk nenek saya waktu itu sudah Kristen. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyajikan kopi cukup ya dicangkir yang kecil begitu, lalu ada sepiring itu ada bunga-bunga. Ada sebatang rokoknya gitu ya, lalu ditaruh di atas kusen pintu. Saya tanya, untuk apa? Nenek saya menjawab, untuk embah gitu ya. Dalam arti, embah siapa yang sampai naik-naik ke atas kusen gitu ya. Lalu besoknya saya lihat lagi dia lakukan hal yang sama gitu ya. Saya tanya kepada pendeta gereja Kristen Jawa waktu itu, gereja Kristen Jawa Jawi Wetan ya. Saya tanya, pendeta kenapa kok bikin begitu? Jangankan di rumahmu ya, di rumah seluruh penduduk jemaat ini yang tua-tua rata-rata melakukan ritual yang sajen seperti itu. Begitu saya ke Pulau Bali juga sama. Di Pulau Bali ada orang naruh satu hiasan dari daun pisang ya, lalu di dalamnya ada bunga, banyak sekali rempah-rempah, lalu ada uang koin. Siapa sering ke Bali ketemu kayak gitu ya, ditaruh di depan pelataran rumah atau depan pintu rumah. Itu bentuk kultur satu kebiasaan syukur ya, jadi ada nilai-nilai yang baik, tetapi kita jangan ambil kepada siapa sesembahan itu diberikan, karena sesembahan itu diberikan bukan kepada Kristus, bukan kepada Allah Tritunggal, tetapi kepada dewa-dewa ataupun orang-orang yang mereka pikir itu dianggap adalah Tuhan bagi mereka. Nah, kita sudah lepas dari kebiasaan itu, dan Timotius menghadapi hal yang sama. Dan terlebih lagi, dia pun memberikan syarat-syarat di pasal yang ketiga, syarat-syarat bagi pemimpin gereja, dan salah satunya adalah lepas daripada kehidupan yang rusak. Jadi ternyata pemilik gereja ataupun diaken adalah orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang benar-benar mengikuti ataupun hidup dalam iman yang murni. Jadi tidak mudah bagi Timotius untuk mengajarkan kesalehan ini. Belum lagi dia sebagai orang Yunani, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Paulus mengajak dia untuk bersunat. Jadi sebagai laki-laki dia bersunat dalam rangka apa? Supaya dia diterima oleh orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena jemaatnya itu campur. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, bahkan ada orang asli Efesus sendiri yang mungkin berbagai macam latar belakang kultur, suku yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang berbeda, tetapi mereka dipersatukan dengan kuasa Injil. Dan yang mengubah mereka adalah kuasa Injil, yaitu hidup sebagai Kristen, dan mereka wajib hidup saleh. Jadi kita sepakat pada malam hari ini yang disebutkan tentang latihan beribadah atau latihan spiritual itu adalah tentang kesalehan hidup. Nah, gunanya apa memelihara kesalehan hidup? Hari-hari ini kalau ngomongin bagaimana kita dengan tema ini, yaitu hidup dalam kehidupan yang balance atau seimbang. Siapa yang hari-hari ini merasa hidupnya tidak seimbang? Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ada ngalamin? Ada ya, lebih besar pasak daripada tiang. Itu aja kita dari satu segi kehidupan kita sudah rapuh misalnya di situ.
Kita udah rontok di situ, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini tiang fondasi kehidupan kita udah rapuh. Yang lebih parah lagi, mungkin lebih besar porsi kita untuk make up diri kita jauh lebih baik daripada kehidupan spiritual kita. Tadi saya di Komisi Wanita menjelaskan bahwa firman Tuhan itu memberi cerminan kepada kita. Siapa yang tadi berangkat ke sini bercermin dulu? Sampai cerminnya retak, ada? Enggak ya? Jadi kita bercermin dulu, melihat ada kekurangan dengan diri kita, fisik kita, rambut kita, dengan penampilan kita. Baru kita perbaiki itu, kita permak itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi bisa nggak kita bercermin tentang kehidupan spiritual kita? Kehidupan fisik kita kelihatan baik, tubuh kita kelihatan baik. Tetapi pernah nggak kita ngecek kehidupan rohani kita sendiri? Jangan-jangan kita lebih berat memelihara kehidupan fisik atau badani ketimbang kita menjaga kehidupan rohani yang jauh lebih baik, gitu ya. Saya kadang pesankan kepada teman-teman untuk guru-guru sekolah minggu untuk hati-hati nonton khotbah yang ada di YouTube. Kenapa saudara? Saya suka larang beberapa jemaat yang suka pindah-pindah gereja, ya. Jangan pindah-pindah gereja. Kenapa? Ajarannya beda-beda. Ya, kenapa ajarannya beda-beda? Kamu mesti tertanam di satu gereja yang ajarannya solid, yang doktrinnya baik, yang membuat kamu semakin kenal Tuhan. Dan jangan sampai kamu diajak ke gereja yang diberitakan justru Yesus yang lain. Ya, Yesus yang lain seperti apa? Yesus sang pemberi mujizat, Yesus sang pemberi kesembuhan, Yesus sang pemberi kesuksesan dan sebagainya. Padahal itu Yesus